Oke, terima kasih karena kalian sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan, itu yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Dan Ibu yakin kalian semua sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan wali kelasnya. Tapi ini hanya Ibu menambahkan, ini untuk yang semester ke depan. Ya mungkin wali kelasnya hanya menyampaikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas tanpa menjelaskan apa tujuan sebenarnya keyakinan kelas. Nah sekarang Ibu tanyakan dulu dengan kalian sebelumnya, apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Apa perbedaannya? Kalau kita dulu namanya peraturan, sekarang diganti menjadi keyakinan. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu peraturan dengan keyakinan kelas? Kemarin peraturan kelas, sekarang keyakinan kelas. Ya, perbedaannya waktu kalian kan sudah nih. Kalian kan pasti kemarin kita sudah berkaitan dengan peraturan. Sebelum disiplin positif dilaksanakan berkaitan dengan keyakinan kelas, kita kemarin sudah menggunakan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kayak mana? Apakah kalian yang buat? Bukan, ya kan? Kalau keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas berarti kita sepakati bersama dengan teman-teman di kelas serta wali kelasnya. Kalau peraturan tidak. Makanya perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat dari pihak sekolah sendiri yang menentukan. Ada sanksinya juga, terus ada hukumannya juga, ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas itu berkaitan dengan konsekuensi. Tapi kalau bisa keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan dengan benar. Kemudian telah disepakati sama-sama oleh kalian semua, itu keyakinan kelas. Nah, supaya lebih jelasnya berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, ini pengertian keyakinan kelas. Penerapan budaya positif di sekolah sangat penting karena dapat membentuk karakter sekolah, karakter warga sekolah. Kalau kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, otomatis karakter kita juga pasti akan berubah menjadi lebih baik. Itu yang diharapkan. Kemudian salah satu budaya positif yang dapat diterapkan adalah membuat keyakinan kelas. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai kebaikan dan dilaksanakan di seluruh warga kelas. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu kita yang membuat, kita yang sepakati. Kalau kalian masih melanggar, kita perbaiki lagi supaya kalian benar-benar bisa melaksanakan keyakinan kelas itu dengan baik. Itu yang diharapkan supaya kalian tidak punya namanya, kalau biasanya kan kita memberikan hukuman nih, guru memberikan hukuman, dendam nih sama gurunya, ya kan? Nah itu yang tidak akan diterapkan lagi di sini. Diharapkan untuk tidak ada hukuman itu adalah supaya kalian itu bisa dihukum tidak dendam. Biasanya pasti ada dendam dengan gurunya. Nah, makanya kita sekarang diganti menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas kita sepakati bersama sampai kalian benar-benar bisa melaksanakannya. Nah itu. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas menjadi tujuan dan kondisi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Dengan praktik pembuatan keyakinan kelas, kalian dapat berpikir kritis, kemudian kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai yang diyakini dalam kelas. Kena kesusahan juga ya. Terus kemudian, dengan keyakinan kelas, murid akan lebih memiliki motivasi internal untuk menjalankan keyakinan. Jadi, kalau kalian melaksanakan keyakinan kelas, itu tidak dipaksa oleh gurunya, tapi benar-benar kalian yakini. Kalian menjalankan keyakinan yang ada dalam kelas, misalnya kalian sepakati terlambat ya, kan tidak boleh terlambat gitu kan, tapi menggunakan kalimat yang positif. Itu berasal dari kalian sendiri. Kalian tanpa dipaksa melaksanakan apa yang ada diyakinkan di dalam kelas. Kalau peraturan kelas itu kan berarti kan dipaksa, karena bukan kalian yang melaksanakan, bukan kalian yang menyepakati, tetapi ditentukan oleh sekolah, ya kan? Terus
melakukan piket kelas. Jika tidak melakukan piket kelas akan mendapatkan sanksi. Sebenarnya ini tidak itu karena memang harus gunakan kalimat yang positif. Terus kemudian menggunakan baju olahraga sesuai jam pelajaran tersebut, datang tepat waktu ya. Nah itu ya contohnya, contoh membuat sebuah keyakinan kelas. Sudah paham semua tentang sosialisasi keyakinan kelas, dan Ibu harapkan ini nanti kalian bisa terapkan di kelas berikutnya. Kalau yang kelas 8 otomatis naik kelas 9, dan kelas 7 berarti naik ke kelas 8. Itu akan dibuatkan, nanti akan membuat kembali keyakinan kelas di pelajaran baru. Nah jadi cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga keyakinan kelas di sekolah kita dapat kita laksanakan dengan baik, termasuk budaya-budaya positif di sekolah. Karena memang kita sekolah penggerak harus memberikan contoh menerapkan budaya positif di sekolah. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Boleh kembali di kelas masing-masing. Nama saya Lukas Kimia, saya merupakan siswa dari kelas 7F. Saya merupakan salah satu peserta didik dari SMP Negeri 1 Sungai Pinyu. Menurut dari pendapat saya, setelah saya mengikuti sosialisasi tentang keyakinan kelas, saya merasa bahwa guru-guru di zaman sekarang makin modern dan sangat membantu berjalannya agar kelas dapat berjalan dengan lancar, karena dengan adanya keyakinan kelas itu dapat membuat supaya kelas dapat berjalan lancar, kemudian dapat mengatur siswa-siswa dapat melakukan hal sesuai dengan tempatnya. Kemudian untuk itu saya merasa bahwa guru-guru dengan melakukan sosialisasi dengan muridnya, keyakinan kelas dapat membantu kami untuk mengatur siswa yang mungkin susah diatur, dan pendapat saya hal ini harus dikembangkan sampai tahun-tahun ajaran berikutnya supaya keyakinan kelas ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh guru-guru. Nah, menurut saya keyakinan kelas itu harus dijalankan dengan baik dan juga harus dikerjakan bersama-sama satu kelas, di mana satu kelas itu membentuk keyakinan kelas bersama wali kelas, kemudian ketua kelas akan mengatur keyakinan kelas harus dapat membuahkan hasil yang adil bagi seluruh anak-anak kelas di dalam kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas ini sangat berfungsi penting bagi kelas untuk zaman sekarang yang mungkin susah diatur, kemudian hanya gitu-gitu saja peraturannya. Jadi dengan menerapkan keyakinan kelas, kita dapat menghasilkan buah hasil yang lebih adil. Jadi murid-murid dapat merasa lebih adanya keadilan. Jadi sekian dari pendapat saya tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Bahagia untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sebenarnya deadline-nya malam ini harus sudah terkumpulkan video. Kalau tidak, maka di RMS saya itu akan berwarna merah kalau terlambat mengirim video. Jadi apa adanya saja. Yang terhormat, kebetulan hari ini saya diseminasi langsung datang ke sekolah. Bu Endah, terima kasih sudah hadir. Walaupun dadakan ya Bu Eda ya, dan terhormat juga kepada Bu Jumati selaku SMP Negeri 1 Sungai Pinyu, serta guru-guru yang saya banggakan. Puji dan syukur pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 10, yaitu saya sendiri. Dan untuk mempersingkat waktu, saya mohon kepada Bu Endah mungkin mewakili memberikan dua kata-kata berkaitan dengan diseminasi pada hari ini. Kepada Bu Endah, saya persilakan. Terima kasih. Baik, yang saya hormati Ibu Jum selaku Kepala SMP Negeri 1 Sungai Pinyu. Kemudian istimewa kepada Bu Vincent, ya, Bu Vincent yang hari ini melakukan diseminasi kaitannya dengan aksi nyata
dalam program guru penggerak ya, guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu pertama apa yang disampaikan ini nanti memang benar bisa menambah wawasan kita, itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan nanti juga bisa kita terapkan di dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah di SMP ini. Kemudian yang ketiga, dari budaya positif ini nanti juga harapannya bisa mengubah karakter baik bagi guru sebagai pendidik menjadi teladan bagi peserta didik maupun perubahan pada peserta didik. Itu harapan-harapan dari pelaksanaan diseminasi budaya positif ini. Secara khusus harapan yang saya sampaikan untuk Bu Vincent dengan mendiseminasikan budaya positif yang sudah dilakukan sebagai aksi nyatanya ini, pasti yang pertama adalah lulus dalam CGP-nya. Pertama itu, ya. Jadi kalau lulus CGP berarti mendapatkan nilai baik. Ya. Tapi yang kedua juga Bu Vincent nanti juga bisa menjadi panutan, menjadi teladan rekan-rekan yang ada di sini untuk mengikuti jejaknya. Baik jejak untuk menjadi guru penggerak maupun jejak melaksanakan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah ini. Ya, semoga nanti bisa berhasil dengan baik, Bu Vincent, dan maju terus, pantang mundur, ya, semangat. Ya, terima kasih. Itu saja Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Vincent. Di sini dikatakan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ini juga pernah dijelaskan sebetulnya, tetapi sebenarnya kita ini ke penerapannya sebenarnya, lebih ke penerapan atau refleksi untuk pada hari ini. Kira-kira mana yang belum kita laksanakan, mana yang apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, boleh kita refleksikan karena memang ini pernah kita sampaikan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kesepakatan forum diseminasi hari ini, itu yang pertama kesepakatan kita otomatis menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik, atau mungkin di saat kita ada yang teman berbicara kita menjadi pendengar. Selanjutnya tentang disiplin positif. Dikatakan di sini bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira masih ingat apa nilai-nilai kebaikan? Contohnya seperti apa? Mungkin ada yang masih ingat, kira-kira nilai-nilai kebajikan yang ada di tempat kita ini apa saja yang sudah terlaksana? Budaya 5 sampah. Budaya 5 sampah. Selanjutnya? Salam, sapa, terus senyum, terus apa lagi? Apakah itu masuk ke nilai kebajikan? Masuknya kemana? Tanggung jawab otomatis ya. Kira-kira ada anak yang sudah mulai bertanggung jawab mengerjakan tugas, kejujuran, gotong royong, disiplin. Nah, itu masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, tidak terlambat masuk sekolah. disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari pendapat berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah kita ini, disiplin positif. Karena yang saya perhatikan, kita memang sudah menerapkan disiplin positif, tetapi belum ke arah motivasi yang internal ke dalam diri anak itu sendiri. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menumbuhkan motivasi itu dari dalam diri anak. Itu yang utama. Misalnya tujuan sekolah, dia datang sekolah itu apa? Apakah karena mau mendapatkan nilai tinggi, atau apakah memang dia ingin mendapatkan ilmu untuk masa depannya? Itu tergantung dari motivasinya. Tapi yang kita inginkan adalah motivasi yang keluar itu adalah motivasi dari anak sendiri, tanpa ada paksaan ataupun imbalan. Sedangkan kita masih di sini masih ada yang kita paksa sekolah, ya kan? Terus kemudian kita ada juga tentang mau mendapatkan nilai tinggi. Nah, itu. Selanjutnya
Otomatis kalau kita melaksanakan budaya positif atau disiplin positif itu arahnya pasti ke seterusnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan sekolah. Kebetulan nanti kita juga akan mulai membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah di semester tahun ajaran baru. Di kelas 7 juga kita pasti membuat keyakinan kelas, karena sekarang sudah tidak lagi membuat peraturan dibuat dari sekolah, tapi kita sekarang sudah menggunakan kesepakatan. Keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemarin masih ada guru yang nanya dengan saya, kebetulan nanya dengan Pak Mul ya. Nanya dengan Pak Mul, apakah kita masih menggunakan poin dalam peraturan kita? Sekarang sudah tidak lagi menggunakan poin. Sekarang itu namanya sanksi, disebut dengan konsekuensi. Kalau imbalan itu namanya apresiasi. Dan kalau bisa kita menggunakan langkah-langkah nanti restitusi. Apa restitusi nanti akan dijelaskan. Yang pastinya ada guru nanya, kita masih pakai poin atau tidak? Karena kita sudah menerapkan disiplin sekolah, disiplin positif di sekolah, jadi kita tidak menggunakan poin lagi. Nah, itu sebagai pengingat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, keyakinan atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Saat kita ingin membuat keyakinan kelas, bahasa yang harus kita gunakan itu adalah bahasa yang mudah mereka ingat, anak-anak ingat, kita pahami juga. Terus kemudian dengan menggunakan kalimat positif, kalau bisa tidak boleh ada kata tidak. Nah itu, contohnya itu seperti ini, seperti yang lain depan. Contoh kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas bulan C ini kebetulan saya ambil contoh di SMP 3 Jombang. Wali kelasnya itu Dewi Sartika SPD. Di sini mereka mengatakan bahwa bekerja sama, tidak kelihatan kalau di situ ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menggunakan kata positif, tidak ada kata tidak. Terus kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Selanjutnya saling menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, keyakinan kelasnya itu contohnya setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, terus kemudian saling bersikap positif, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain. Yang pastinya kalau kita membuat keyakinan kelas menggunakan kata-kata positif dan tidak boleh ada kata tidak. Selanjutnya ya, kali ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira kalau kebanyakan di anak kita yang bermasalah itu, kalau kita lihat dari kebutuhan dasarnya apa kira-kira yang mereka tidak terpenuhi? Tidak terpenuhi, mengapa anak-anak itu bermasalah? Yang lebih banyak, kalau BK lebih tahu biasanya. Kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tua. Kalau saya juga melihat anak-anak baik di SMP 1 maupun saya waktu ngajar di ASISI, memang kebanyakan anak-anak itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, apalagi kalau yang di bawah. Orang tua tuh, ingat tuh orang tua. Jadi yang merasa orang tua. Selanjutnya, kebetulan kemarin saya dapat dengar kasus juga yang kita berkelahi itu. Kira-kira anak itu masuk kebutuhan dasar yang mana sehingga mereka bisa melakukan perkelahian? Kesenangan. Termasuk bisa kesenangan, kurang kesenangan atau gimana? Penguasaan ya, betul ya Pak Bibi ya, penguasaan. Anak yang senang kelahi karena mereka pengen diakui kekuasaan mereka. Nah itu. Jadi kita memang harus bisa melihat kebutuhan dasar dulu. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Nah ini kemarin juga pernah disampaikan oleh Pak Hen dengan Pak Habibie waktu diseminasi tahun lalu berkaitan dengan angkatan 7, bahwa posisi kita itu ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol yang paling rendah itu adalah guru sebagai penghukum. Jadi
terus kemudian guru sebagai pembuat masalah. Nah, kemarin juga waktu saya mengikuti lokakarya di Sintawang berkaitan dengan disiplin positif, ada diberikan kasusnya itu kita analisis ya Bu Enda dengan Bu Jum. Kita analisis kira-kira guru ini masuk kemana. Ternyata pas kami analisis, guru itu sebagai penghukum dan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dalam dua kasus. Begitu juga kita nanti pada saat kita menyelesaikan masalah, kita memang harus bisa lihat kasusnya seperti apa. Dan kalau bisa posisi kita itu berada di posisi manajer. Kalau penghukum, kemarin juga sudah disampaikan infonya bahwa anak terlambat kita langsung hukum. Nah, kalau manajer, kita tanya dulu anak tuh, kenapa, apa alasannya dia terlambat, kita cari faktor-faktor penyebabnya. Kalau di BK itu langkah-langkah itu masuk ke dalam diagnosis. Kemudian sudah kita mendiagnosis baru ke prognosis. Nah, nih berkaitan dengan posisi 5 kontrol guru identitas gagal. Sebagai penghukum kalimatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kemudian dengan perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasa ya, kamu nanti diberikan sanksi ya. Nah itu sebagai penghukum. Dan terus terang ini saya juga masih sering melakukan seperti itu. Kadang-kadang kalau sudah kesal, kita berikan hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres. Nah itu membuat rasa anak bersalah. Gara-gara kamu nih ibu kena marah kepala sekolah kan gitu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Terus selanjutnya identitas berhasil atau sukses itu mengharapkan imbalan atau tergantung dari orang lain. Itu pemantau. Kalau pemantau kita melihat anak itu, kita pantau-pantau saja. Terus kemudian kalau manajer itu kita mengajukan dulu pertanyaan kepada anak. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib ataupun peraturan ataupun kesepakatan. Jadi kita ajukan dulu pertanyaan, kita panggil mereka, kita tanya baik-baik mengapa apa yang membuat mereka harus seperti itu. Jadi kita kembali lagi kebutuhan dasar mereka apa kira-kira sehingga mereka melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib. Nah, berkaitan dengan segitiga restitusi, ini langkah-langkahnya. Kita sebagai guru, sebagai di posisi manajerial atau manajer itu langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi di sini? Tahapan dalam segitiga restitusi ini sebenarnya teknik-teknik kita dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah anak dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajerial. Itu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana itu? Apa itu menstabilkan identitas? Kayak mana? Validasi tindakan yang salah itu seperti apa dan menanyakan keyakinan itu seperti ini. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menstabilkan identitas anak. Kalau anak yang membuat salah itu kita bilang begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi kalau bisa jangan sampai kita melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Itu masuk ke dalam menstabilkan identitas. Nah, contohnya seperti ini kalimatnya. Berbuat itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita yang menyelesaikan masalah ini. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini masuk ke dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Apa yang ini terbalik ya? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai yang telah kita sepakati itu apa? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak itu seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan.
Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi di sini kita menjadi orang tua yang proaktif. Nah, itu berkaitan dengan kegiatan kita hari ini tentang diseminasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk videonya, saya kemarin sudah membuat video berkaitan dengan saya coba restitusi, walaupun agak beda sih ya waktu kita melaksanakan konseling secara pribadi, tidak menggunakan video. Dengan video itu jadi agak kaku waktu buat video. Di sini saya sudah mencoba membuat video tentang keyakinan kelas, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini sudah saya pernah membuat videonya. Itu kebetulan yang jadi artisnya itu saya minta Ricky, karena ini tugas demonstrasi. Apa kamu tidak langsung dapat tiket ya? Karena kamu jadwalnya tidak sesuai dengan jadwal les, dengan yang ditentukan jadwal les. Nanti akan ibu sampaikan dengan kelas kamu, supaya nanti kamu mungkin bisa meminta jadwal atau mengubah jadwal tiket kamu supaya tidak sama dengan jadwal les kamu, ya maksudnya ya. Nah, ini contoh dari validasi tindakan yang salah. Terus menstabilkan identitas juga ada di sini. Kalau yang di sini Ricky ini kasusnya ceceknya tidak. Oh, ini kesepakatan banyak amat video yang dibuat. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan budaya positif? Kita refleksi lah ya untuk semester tahun ajaran baru. Kebetulan kita sudah melaksanakan disiplin positif di sekolah, penjelasan juga sudah berulang-ulang. Tetapi yang agak sulit nih yang saya rasakan itu adalah penerapannya di sekolah. Kita masih memberikan hukuman kepada siswa, terus kemudian kita anak salah kita langsung kita marahkan tanpa kita bertanya mengapa dan apa penyebabnya. Karena kalau kita menggunakan restitusi memang cukup memakan waktu yang lama. Ya kan Bu Yus kan? Kalau kita menyelesaikan masalah memang kita perlu banyak waktu. Jadi kalau kita tinggalkan, kita sesuaikan misalnya kita tanya anak-anak itu biasanya 1 jam pelajaran, ketinggalan mereka kan. Nah, kira-kira ada yang bertanya kan? Ada yang tanya kan? Kalau tidak? Oke, silakan Pak Osman. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi begini Ibu, kalau saya perhatikan setiap wilayah kerja, karena saya pernah mengajar di daerah pulauan, kemudian di daerah pedalaman, kemudian di Kota Pinyong. Itu beda karakter anaknya. Saya berheran. Dan penanganannya pun juga beda. Kalau yang di daerah pedalaman itu kebetulan di daerah Terar itu ada ini nasi saya dikatakan rasis lagi. Itu ada orang Jawa, ada orang Sunda, NTT, NTB. Nah, itu beda. Kalau di pulau lain lagi itu. Kira-kira itu pengaruh lah itu pertanyaannya. Penanganannya, apakah mau disamaratakan dengan apa yang di layar itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Osman. Tepuk tangan dulu untuk Pak Osman. Setidaknya, walaupun sudah bertanya, saya melemparkan dulu pertanyaan jawaban kepada mungkin ada rekan-rekan yang lain ingin menambahkan atau menjawab. Atau Pak Habibie? Oke, kalau misalnya ada yang salah atau apa bisa dikonfirmasi oleh Pak Habibie ataupun mungkin Pak Sekolah ataupun Bu Indah ya. Berkaitan dengan ini kan masuk ke dalam kondisi atau geografis siswa ya, kondisi geografis siswa apakah sama diperlakukan seperti ini? Makanya
Sekarang Ki Hajar Dewantara dan pendidikan Ki Hajar Dewantara memang harus melihat kodrat alam, itu namanya kodrat alam, sesuai zaman dan sesuai alam. Jadi kita sebagai guru harus bisa melihat kita ini berada di situasi mana, apakah kita masuk ke alam atau ke zaman, kan memang kita harus belajar Pak Habib ya. Karena dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kurikulum ke-13 ini kita memang sebagai guru harus bisa melihat antara zaman dengan alam. Nah, apakah ditanya apakah hal seperti ini? Kalau bisa seperti ini Pak Usman, kita tanya dulu, sesuaikan dengan langkah-langkah restitusi. Tapi mungkin pertanyaannya agak sedikit ya berbeda kan, sesuaikan dengan alamnya, kondisi alamnya. Tetapi kalau cara-caranya, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan anak ya sama seperti ini. Kalau bisa posisi kita sebagai manajer, kemudian menggunakan teknik restitusi. Nah, tinggal tergantung dari pertanyaannya saja, kira-kira pertanyaan ini kita masuk ke menanyakan keyakinan atau identitas atau validasi. Nah, selanjutnya dalam restitusi kan ada 3 langkah nih tekniknya, ada 3 langkah. Kita boleh menggunakan 3-tiganya ini, boleh juga cuma 1, nggak masalah. Kemarin waktu elaborasi atau yang disampaikan oleh Pak Ari sebagai fasilitator saya, kebetulan fasilitator di titik 2.1 ini kami juga sudah ganti lagi. Saat kita ingin menyelesaikan masalah anak, apakah kita menggunakan restitusi dengan 3 langkah ini? Apakah semuanya dipakai? Tidak perlu. Cukup kalau mau 1 silakan, tergantung dan sesuaikan dengan kondisi anak tersebut, termasuk kondisi alam dan kondisi zaman tadi. Sudah jelas Pak? Bagaimana Pak Usman? Yang lain? Atau ditambahkan oleh Pak Habibie kali? Oke, akan ditambahkan oleh Pak Habibie sebagai guru penggerak angkatan 9. Silakan Pak Habibie. Terima kasih Bu Vincent. Penambahan tidak banyak, namanya juga nambahkan kan, walaupun sedikit tapi ada penambahan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Usman, yang namanya segitiga restitusi, kalau menurut saya Pak ya, mau dimanapun itu yang namanya segitiga restitusi ini tetap berlaku Pak. Nah, kalau memang kita ingin menerapkan segitiga restitusi, ya mau anak dimanapun itu tetap kita terapkan. Nah, terkait cuman ya kita perhitungkan lagi bagaimana apa yang disampaikan oleh Kak Bisa tadi itu kita sesuaikan dengan kodrat alam mereka itu seperti apa, tapi namanya segitiga restitusi itu tetap kita terapkan ya. Bagaimana posisi kita, apakah sebagai teman, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai apa tadi itu Bu Bisa, manajer dan sebagainya ya Pak ya. Nah, saya rasa seperti itu. Terima kasih Bu Bisa. Terima kasih untuk Pak Bibi. Ada lagi yang bertanyakan? Sudah pas kayaknya. Oke, kalau sudah saya cukupkan sampai di sini diseminasi kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu berkaitan dengan tugas saya pada hari ini, karena deadline-nya malam ini sebenarnya sudah dikumpulkan. Kalau yang lain sudah selesai, tinggal saya sendiri kali yang belum. Jadi saya tutup. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Vincent yang sudah melaksanakan aksi nyatanya berupa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenalkan, nama saya Mulyadi. Di sini saya selaku wakil kesiswaan dari SMP Negeri 1 Sultan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang disampaikan dari kegiatan diseminasi dari Bu Vincent dan penggerak angkatan ke-10, yang mana di sini Vincent membahas tentang masalah disiplin positif. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Vincent di sini menyangkut tentang disiplin positif, banyak sekali wawasan yang kami dapatkan, terutama dalam penanganan kasus khusus baik itu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah itu sendiri. Dan juga sebagai peran saya selaku wakil kesiswaan di sini, kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu dari segi siswa itu sendiri maupun dari pihak guru yang bersangkutan, terkhusus dari pihak wali kelas, karena perlunya penanganan khusus dalam kaitannya tentang disiplin positif. Selain itu juga saya pribadi akan mencoba mengimplementasikannya, baik itu dalam kegiatan proses pembelajaran itu sendiri. Oke, saya selaku wakil kesiswaan
bisa menyampaikan seperti itu. Mudah-mudahan Bu Vincent selalu sehat, selalu sukses. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hendriansa dari SMP Negeri 1 Sungai Pinyu. Setelah mengikuti diseminasi yang telah diselenggarakan oleh Bu Vincent, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mempawah di SMP Negeri 1 Sungai Pinyu, saya merasakan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dan ilmu yang saya dapatkan tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Vincent. Dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kegiatan tersebut kepada kelas dan siswa saya, khususnya untuk membentuk keyakinan kelas dan tentunya untuk melaksanakan tumbuh kembangnya budaya positif di dalam peserta didik kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.